Ya, hari ini alhamdulillah ada pengumuman seleksi ASN 2021 dari PKN. Hari ini kita akan melakukan review dan juga reaction ya, berkaitan dengan persiapan pembukaan seleksi ASN tahun 2021. Kita langsung simak saja videonya yang saya ambil dari YouTube-nya PKN ya, YouTube resminya PKN. Nah, ternyata di awal ini ada gangguan dari PKN-nya. Kita akan percepat. Ini gangguannya dari PKN ya. Peraturan Nah, perundang-undangan yang ini mendukung baru pelaksanaan seleksi. ada. Saya Ada coba dulu. peraturan Menteri PAN RB telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan seleksi. Artinya dari Permen 4 RB ini sudah menyiapkan aturan-aturannya yang sebenarnya sudah kita lihat secara bersama ya di beberapa video-video tentang aturan-aturan dari PKN. Ada 3 Permen PAN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Kemudian ada Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K guru pemerintah daerah tahun 2021, dan Peraturan Menteri PAN RB nomor 29 2021 tentang pengadaan P3K non-guru. Nah, dari sini artinya pemerintah sudah menyiapkan diri untuk merekrut PNS, kemudian P3K guru dan P3K non guru. Nah, selain dari peraturan tadi, ada 2 keputusan yang telah diterbitkan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah keputusan Menteri PAN RB nomor 980 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk tenaga pelayanan kesehatan. Kemudian ada keputusan Menteri PAN RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pengadaan P3K tahun 2021. Ini juga syaratnya sudah disiapkan. Nah, untuk mengimplementasikan aturan ini, maka BKN telah menerbitkan 2 peraturan. Yang pertama adalah Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 Peraturan BKN juga sudah disiapkan tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, dan Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya BKN juga akan menyiapkan sistem seleksi nanti menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mungkin gambarnya kayak seperti tahun lalu ya. Tahun lalu juga sudah ada tentang seleksi, dan juga di situ juga sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan ya. Gambarannya berarti seperti tahun lalu. Begitu banyaknya formasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka belajar dari tahun lalu, di mana formasi 150.000 formasi, pendaftarnya lebih kurang sekitar 4,2 juta orang. Wow, 150.000 tahun lalu itu 4 juta pendaftar. Kalau sekarang ini berapa ya kira-kira? Karena ada jutaan yang kemudian nanti akan direkrut oleh pemerintah. Kesempatan langka ini ya. Nah, di tahun 2021 ini, karena formasinya luar biasa besar, maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang. Potensi pendaftar sampai 5 juta. Luar biasa. Kesempatan ini. Nah, berhubung karena ini masih dalam kondisi pandemi, maka penerimaan dengan penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dengan sangat ketat. Nah, protokol kesehatannya sangat ketat kawan-kawan. Nanti kita harus memperhatikan secara betul tentang prosedur yang harus kita lakukan. Karena kita tidak ingin, seperti arahan Pak Kepala BKN, kita tidak menginginkan bahwa penerimaan atau seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Nah, ini benar ya.
karena memang ada beberapa ketika pembukaan atau kerumunan itu menjadi klaster-klaster baru, baik di sekolah, baik di mungkin juga ada di rumah sakit, ada juga di mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan kerumunan. Jadi jangan sampai seleksi ini bisa menjadi klaster baru untuk COVID ya. Ini penting ini. Jadi kalau kita jadi ASN, ya ASN yang kemudian nanti besoknya bisa sehat juga ya. Jangan sampai kemudian ketika kita ikuti seleksi ASN malah kemudian kita bisa terkena COVID-19. Untuk itu, kalau dalam kondisi normal, penerimaan seleksi ini bisa dilakukan di 5 sesi per hari, maka selama pandemi ini kita akan melaksanakannya hanya menjadi 3 sesi di titik lokasi yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga mengurangi potensi penyebaran dari COVID itu sendiri. Kalau kemarin itu jadi 5 sesi, sekarang 3 sesi ya kawan-kawan? Seleksi ASN tahun ini akan lebih panjang waktunya karena tadi jumlah sesinya sudah dikurangi, dan kedua adalah potensi pendaftarnya juga luar biasa besar, maka tentu saja waktunya akan lebih panjang. Nah, ini waktunya semakin panjang ya kawan-kawan ya, jadi mungkin nanti bisa lebih dari 1 bulan dalam proses tesnya ASN. Yang kami tadi pagi berkoordinasi dengan seluruh instansi untuk memerlukan koordinasi yang lebih erat lagi, kerjasama dan sinergi, serta tentu saja perlu stamina yang lebih baik bagi Panselnas maupun panitia instansi. Betul ini, untuk panitia berarti hati-hati betul nih, karena nanti akan ketemu dengan 5 jutaan orang, maka hati-hati betul, protokol harus dijaga dan kesehatannya juga harus baik nih, karena akan terjadi mungkin ya kerumunan tetap ya. Karena praktis sebetulnya mulai dari nanti bulan Agustus sampai dengan bulan Desember itu akan non-stop. Agustus sampai Desember berarti berapa bulan? 5 bulan kawan-kawan. Jadi bagi yang kemudian kesempatannya pertama itu berarti ya harus merasakan dulu ya seleksinya. Tapi kalau di beberapa bulan kemudian itu bisa teman-teman bisa melihat apa yang kemudian teman-teman yang di angkatan pertama, gelombang pertama itu sudah mengikuti tes, mungkin bisa lebih belajar lebih siap lagi, bisa mungkin bertanya kepada teman-teman yang lain ataupun yang lainnya ya. Bekerjanya dalam pelaksanaan seleksi. Nah, panitia seleksi instansi perlu secara khusus untuk memperhatikan beberapa hal, terutama tentu saja yang selama ini ada persoalan terkait dengan seleksi administrasi. Nah, ini biasanya memang jadi persoalan nih, seleksi administrasi. Kita coba simak lagi. Ini juga tadi sudah diingatkan oleh Pak Kepala dan Pak Deputi Mutasi, bagaimana pentingnya seleksi administrasi ini, sehingga pada saat kita melakukan seleksi, teman-teman di instansi melakukan seleksi administrasi, itu betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati terutama tentang administrasi seperti ijazah, terutama itu sangat hati-hati betul, perlu dicek betul namanya dan yang lainnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang kemudian dibutuhkan oleh yang kita lamar ya, harus sesuai dengan itu. Misalnya terkait dengan usia, terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, jabatan dan segala macam. Nah, tahun ini kita menyediakan masa sanggah. Jadi kalau ada nanti peserta yang ini betul nih, ada masa sanggah. Jadi ketika ada peserta yang kemudian merasa dirugikan, nanti bisa menyanggah dengan memberikan bukti-bukti yang ada kepada panitia seleksi. Merasa dirugikan dari hasil seleksi administrasi, maka Panselnas menyediakan fasilitasi untuk masa sanggah. Nah, ini bagus nih, Panselnas menyediakan fasilitasi masa sanggah. Bisa melakukan sanggah kepada pemerintah, terutama nanti instansi dan Badan Kepegawaian Negara wajib menjawab sanggahan yang disampaikan oleh peserta. Nah, ini artinya semua pertanyaan ataupun sanggahan yang kita berikan nanti pasti dijawab oleh BKN.
agar memastikan bahwa seleksi administrasi ini berjalan secara objektif. Atas ketidakpuasan dari peserta kenapa mereka tidak lulus seleksi administrasi. Dan sanggahan yang kedua adalah nanti di periode akhir pada saat dilakukan pengumuman kelulusan, maka seluruh peserta juga diberikan waktu kembali untuk memberikan sanggahan kepada BKN. Oh, hasil administrasi nanti ada masa sanggah, hasil pengumuman akhir pun nanti ada masa sanggah. Maupun kepada panitia instansi atas hasil yang diperoleh oleh semua peserta. Pelaksanaan seleksi sendiri mungkin sebagian besar teman-teman sudah mendapat bocoran kapan seleksi ini akan diadakan. Bocornya baru satu hal, yaitu terkait dengan seleksi untuk CPNS dan P3K non guru. Ada bocoran terkait dengan informasi ya ini ya. Pada sebenarnya seleksi P3K non guru itu juga jadwalnya relatif sama, karena kami sudah mencoba memetakan jadwal nanti pada saat sampai dengan kapan yang bersangkutan akan melakukan penetapan NIP-nya. Arahan Pak Kepala kepada kami dan Pak Deputi Mutasi sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak boleh lebih dari atau tidak boleh melewati tahun anggaran. Artinya kalau saya tidak boleh melewati tahun anggaran, pasti akan diselenggarakan tahun ini karena BKN sudah menganggarkan proses seleksi ASN 2021 ini. Karena kalau melewati tahun anggaran nanti tentu saja akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk juga terkait dengan pertanggungjawaban dari sisi keuangan negaranya maupun di sisi teman-teman di instansi daerah terkait keuangan APBD-nya. Jadi dari Desember kemudian kami harus menarik mundur waktu pelaksanaan, maka direncanakan pengumuman dan pendaftaran itu akan diumumkan besok tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli. Pengumuman akan mulai dilaksanakan besok 2021. Pengumumannya sendiri sebetulnya kalau menurut peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk 14 hari. Jadi nanti pengumumannya sendiri akan disampaikan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 13 apa 14 ya? 14 kalau saya nggak salah. 14 Juli 2021. Oh, berarti bukan 14 hari, tetapi ada 15 hari untuk pengumuman pendaftaran. Sementara pendaftarannya begitu kita mengumumkan tanggal 30 Juni besok, maka sekaligus bisa dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran ini Wow, berarti pendaftaran PNS mulai besok ya? Menurut PP, menurut peraturan perundang-undangan itu harus dibuka sekurang-kurangnya 3 minggu kalender. Jadi nanti pendaftaran dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli. Oh, pendaftaran berarti mulai besok sampai tanggal 21. Artinya ada 22 hari kita menyiapkan berkas dan juga memastikan kita akan mendaftar kemana. 2021. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti instansi akan melakukan verifikasi seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Nah, ini juga sudah siap-siap ya. Hasil seleksi berarti sudah semakin dekat ini. Dari hasil seleksi tadi, kemudian dilakukan masa sanggah. Masa sanggah diberikan 3 hari, dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Dan kemudian instansi ataupun kalau sanggahan itu disampaikan kepada Badan Pegawai Negara, maka instansi dan BKN wajib menjawab sanggah itu selama 7 hari sejak batas akhir waktu sanggah. Dan kemudian dilakukan pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus. Nah, inilah hasil. Nah, 9 Agustus berarti nanti akan ada pengumuman resmi karena masa sanggahnya sudah habis. Ya, 9 Agustus dan itu mungkin nanti akan mulai
proses seleksinya nanti? Hasil pengumuman Sangga ini adalah hasil akhir siapa saja yang kemudian bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Yang direncanakan pelaksanaan seleksinya sendiri nanti akan tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021. Nah, dapat juga kami informasikan kepada teman-teman wartawan dan media bahwa pengumuman pendaftaran tadi itu juga tidak hanya berlaku untuk calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai P3K non guru, tetapi juga berlaku untuk calon pegawai P3K guru. Artinya semua ya, jadi P3K guru, P3K non guru ataupun PNS ya. Jadi pendaftaran akan dilakukan secara serentak untuk 3 jenis kualifikasi peserta, baik itu CPNS, calon aparatur sipil negara CP3K guru maupun CP3K non guru. Pendaftarannya dilakukan sama. Jadi pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Jadi tidak ada pembedaan pendaftaran antara dari 3 jenis tadi. Nah ini guru berarti perlu mencermati juga karena sama ya, jadi jadwalnya juga sama juga ini ya. Sementara yang membedakan nanti itu adalah dari sisi seleksi. Jadi seleksinya itu verifikasi administrasi itu berbeda, karena verifikasi administrasi itu akan dilakukan khusus untuk P3K guru, itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Oh, berarti untuk yang guru, khusus guru itu nanti akan dilakukan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud ya. Nah, nanti akan dicocokkan dengan data yang ada tercatat di dalam data Dapodik. Sementara Dapodik ini penting. Coba dicek tuh Dapodiknya kawan-kawan. Apakah kawan-kawan sudah masuk Dapodik apa belum nih? Karena nanti Dapodik menjadi salah satu basis datanya untuk pendaftaran P3K. Jadi tolong itu dicermati adminnya, operatornya, biar nanti memastikan nama kita itu tercantum secara benar juga di data Dapodik. Pelaksanaan seleksinya nanti itu akan dilaksanakan oleh teman-teman melalui sistem CAT-nya UNBK. Jadi pelaksanaannya sendiri akan dilakukan secara 3 tahap, yaitu nanti tahap pertama itu di sekitar bulan Agustus, tahap kedua di sekitar bulan September atau Oktober, kemudian di tahap ketiga di bulan Desember. Nah itu ada 3 tahap ya yang nanti dilakukan. Itu yang yang nanti akan pelaksanaan seleksinya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah di bulan Agustus, yang kedua itu di bulan Oktober, dan yang ketiga itu ada di bulan Desember. Jadi mekanismenya adalah bagi mereka yang di tahap pertama, yang mereka lulus seleksi tahap pertama misalnya, maka mereka tidak perlu lagi ikut ke seleksi di tahap kedua. Nah untuk yang ini nih, jadi yang mereka yang sudah lulus tahap pertama, dia tidak akan mengikuti seleksi lagi tahap kedua, karena nanti di dalam P3K guru ini memang ada 3 tahap yang perlu dicermati ya. Tahap pertama itu yang boleh mendaftar itu hanya adalah guru honorer yang tercatat di dalam database THK 2 BKN dan tercatat di dalam database Dapodik. Nah itu database-nya Dapodik sangat diperhatikan ya. Maka tolong nih Dapodiknya nih teman-teman ya. Nah kalau mereka tidak lulus, maka mereka bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, tadi tenaga honorer K2 dan juga Dapodik di tahap yang pertama hanya itu ya. Nah, nanti ketika tidak lulus maka bisa mendaftar di tahap yang kedua. Kalau seleksi tahap kedua juga belum lulus, mereka bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, kalau tidak lulus boleh lagi ke tahap ketiga. Jadi artinya ada 3 tahap bagi guru-guru yang tenaga honorer K2 dan juga bagi guru-guru yang sudah tercatat Dapodik. Ini sangat menggembirakan sekali ya. Nah, seleksi tahap kedua nanti akan dicampur dengan ada tambahan peserta lain, yaitu yang PPG. Jadi peserta PPG yang sudah memiliki sertifikasi, mereka baru bisa mendaftar mengikuti seleksi nanti di tahap kedua.
Nah, bagi yang kemudian tahap kedua bisa ditambahkan dari yang PPG. Dan di tahap termasuk yang guru swasta. Jadi ini yang skemanya. Jadi di tahap pertama itu adalah kompetisi mereka. Oh, artinya berarti yang guru swasta bisa masuk di tahap yang kedua. Tahap yang pertama mungkin akan dilakukan oleh yang dapodik mungkin di SD negeri dan juga di tenaga honorer K2. Itu sesama dengan guru honorer. Jadi tidak ada kompetisi dengan guru di luar guru honorer yang di tahap pertama. Nah, sementara kalau pelaksanaan CPNS dan khususnya CPNS, pelaksanaan seleksi SKD-nya sendiri direncanakan tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Demikian juga nanti setelah pelaksanaan SKD, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan registrasi kembali, karena bisa saja karena Nah, ini mikrofonnya ya yang kemudian agak menghambat. Karena kita masih di dalam kondisi pandemi, maka bisa saja nanti pergerakan orang itu akan diminimalisir, sehingga bisa saja yang tadinya ada titik lokasi di wilayahnya, kemudian akan dibatasi pergerakannya, sehingga yang bersangkutan perlu memilih kembali titik lokasinya sesuai dengan titik lokasi domisili terdekat. Oh, ini karena ada pembatasan, jadi mungkin nanti akan memilih kembali titik lokasinya setelah SKD ya. Yang bersangkutan. Jadi mereka wajib untuk melakukan registrasi ulang dan kemudian memilih kembali titik lokasi ujian yang dekat dengan mereka. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, maka mereka kemudian melaksanakan SKP yang kami rencanakan tanggal 8 sampai 29 November. Dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu tanggal 15 sampai dengan SKP berarti mulai November ya. Dengan 17 Desember 2021. Sementara pengumuman kelulusan itu akan direncanakan tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Nah, ini sampai tanggal Desember ya ini. Desember, sekitar Desember ini sudah mulai pengumuman terakhir nih. Semoga kawan-kawan bisa lolos ya. Kemudian selanjutnya ada masa sanggah. Masa sanggah ini kembali, tadi saya sampaikan ada sanggahan, 2 kali sanggahan. Sanggahan pertama adalah verifikasi administrasi, dan sanggahan kedua adalah pada saat penentuan kelulusan akhir. Wah, berarti ini cukup fair ya, objektif. Semoga memang transparan pada waktu pelaksanaannya. Nah, masa sanggah yang kedua itu adalah tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan instansi kemudian menjawab sanggahan tadi dari seluruh peserta tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Nah, baru pengumuman final setelah pasca sanggah itu dilakukan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember. Wah, benar-benar nanti di akhir tahun nanti akan ada kejutan ya. Siapa tahu nanti teman-teman di akhir tahun ditetapkan sebagai PNS ya, CPNS, dan semoga menjadi berkah buat teman-teman untuk masa depan teman-teman semuanya. 2021. Nah, pengisian bagi mereka yang lulus seleksi, pengisian daftar riwayat hidup melalui sistem, tentu saja semua proses dilakukan melalui sistem. Kami tidak lagi menerima berkas, akan dilakukan melalui sistem aplikasi, dan itu akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Setelah nanti ditetapkan CPNS, berarti kita harus mengisi daftar riwayat hidup ya. Beda dengan tahun lalu yang kemudian hard file, sekarang bisa menggunakan sistem. Dan usul penetapan nomor induk pegawai untuk CPNS dan nomor induk P3K itu akan ditetapkan tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Semoga itu nanti ada namanya teman-teman ya. Di sistem back office-nya SSCASN saat ini telah siap untuk menerima pendaftaran secara online seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Sistemnya sudah siap. Dan kesiapan tersebut Bapak Kepala BKN telah menandatangani surat nomor 5587 B/KS 0401 SDK 2021 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai P3K non guru tahun 2021. Khusus untuk yang
P3K guru nanti akan ada surat terpisah karena proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud-Ristek. Untuk yang guru nunggu dulu ya, kita nunggu dari kementerian. Jadi nanti surat dan termasuk pengaturan jadwal teknis pelaksanaan seleksi untuk yang melalui CAT UNBK-nya, nanti jadwalnya akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Kita berarti untuk yang guru masih menunggu aturan dari Kemendikbud tentang seleksi administrasi dan pedoman-pedoman yang lain ya. Ristek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada teman-teman wartawan terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman hasil dari konferensi pers secara virtual yang dilakukan oleh BKN. Semoga menambah wawasan kita dan persiapan kita, dan saya berharap teman-teman di tahun ini bisa menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai perjanjian kerja atau P3K, dan semoga ini bisa membawa harapan teman-teman untuk menuju seseorang ataupun yang dicita-citakan oleh teman-teman semuanya ya. Terima kasih.